Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, persekutuan Suara Pertobatan. Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semua bisa menikmati dan diberkati oleh firman-Mu. Hari ini secara khusus kami ingin merenungkan kembali peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, hari kebangkitan itu, sesudah kami merayakan hari Jumat Agung. Banyak sekali yang bisa kami pelajari dan renungkan dari peristiwa yang sangat penting dalam iman percaya umat Kristiani. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Harapan saya, saudara kekasih Anda dalam keadaan sehat, sukacita, damai, dan sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan satu kegiatan tertentu. Semoga Suara Pertobatan menemani di kala kesepian, memberi semangat di kala lesu, menyembuhkan di kala sakit, menghibur di saat berduka, memberi visi tatkala kehidupan ini terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari Jumat, hari penyaliban Tuhan kita, hari Minggu, hari kebangkitannya. Mengenai Jumat Agung sudah jelas bagi kita bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan sebagai penebus dosa manusia, dosa saudara kekasih, dan dosa saya. Penderitaan, kesakitan, pengorbanannya telah mendekatkan hubungan antara bumi dan sorga, hubungan antara manusia-manusia berdosa dengan Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya, apa yang kita bisa belajar tentang peristiwa kebangkitan? Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka Yesus adalah sekedar manusia yang hebat, seorang tokoh yang luar biasa, sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Dengan demikian, maka semua iman percaya kita menjadi sia-sia. Kepastian keselamatan itu tidak ada. Tetapi saudara, puji Tuhan, kebangkitannya dari orang mati membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kebangkitannya dari orang mati berarti Dia sudah mengalahkan kematian. Saya rindu mengajak kita untuk merenungkan tentang peristiwa yang terjadi pada pagi hari itu. Saya mengambil firman Tuhan sebagai referensi dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 demikian. Judul dari perikop ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni,"
artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari Minggu itu, suasana hati murid-murid Yesus semuanya dalam keadaan gundah atau galau karena mereka kehilangan gurunya yang selama ini begitu luar biasa di dalam memimpin mereka. Seorang guru yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang sanggup memulihkan penglihatan orang buta, memulihkan pendengaran orang yang tuli, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan. Tetapi peristiwa salib itu sungguh menggetarkan hati mereka. Yesus disalibkan sebagai anak domba yang keluh, seolah tidak berdaya, tidak memberikan perlawanan apa-apa. Sebagian besar mereka malah tidak berani mendekati salib itu. Mereka takut dikatakan murid Yesus. Dunia seakan-akan sudah runtuh bagi mereka. Dalam pembacaan kita pada hari ini, Maria Magdalena datang ke kubur. Pagi-pagi buta, Maria Magdalena berangkat ke kubur dan melihat bahwa batu penutup kubur itu telah diambil. Kubur dalam keadaan terbuka. Ia segera berlari-lari pulang mendapatkan Simon Petrus dan berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kita tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dengan Yohanes ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Mereka masuk ke dalam kubur, melihat kain kafan terletak di tanah. Sesudah itu mereka pulang. Tetapi Maria Magdalena tidak langsung pulang. Ia berdiri dekat kubur dan menangis. Hatinya penuh duka, karena mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kegalauan, kepedihan hati bisa kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Bisa kita hadapi dalam perkara-perkara jasmani, bisa juga kita hadapi dalam perkara-perkara rohani, dalam pelayanan misalnya. Apa yang kita perlu lakukan dalam hal seperti ini? Sama seperti Maria, dalam suasana hati yang tidak menentu, dalam kegalauan, dia tetap mencari Yesus. Walau mayatnya sekalipun, itulah yang dirindukannya. Pagi-pagi buta itu, berangkat ke kubur, berangkat mencari Yesus. Itulah juga yang perlu kita lakukan, saudara. Manakala ada kejenuhan dalam pelayanan, ada kejenuhan dalam hidup kita, ini adalah satu isyarat bahwa kita perlu mencari Yesus, perlu lebih mendekatkan diri dengan Yesus. Yesus adalah jawaban terhadap semua kegalauan, suasana hati yang tidak menentu. Yesus memanggil Maria dengan namanya. Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Tuhan mengerti dengan kita. Maria sama dengan kita semua pengikut Yesus. Adalah bagian kecil dari umat manusia yang hidup, yang sudah pernah hidup, ataupun yang akan lahir ke dunia ini. Tetapi bagi Yesus, seorang murid itu tetap diingatnya. Tuhan memperhatikan kita. Ia memanggil kita nama lepas nama. Dan pada waktu kita tahu Tuhan punya perhatian kepada kita, di sana kita rasakan ada satu kekuatan tersendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kuburan yang sekarang kosong menandakan Yesus sudah bangkit. Kalau sebelumnya ia takut karena tidak mengetahui di mana Yesus berada, sekarang rasa takut dan khawatir itu hilang karena ia sudah bertemu secara pribadi dengan Yesus. Yesus sudah berbicara kepadanya. Apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita dalam hidup di dunia ini, kekhawatiran dalam perkara jasmani, kekhawatiran dalam masalah pelayanan, apa yang terjadi dengan pelayanan ini di masa yang akan datang, bagaimana kami bisa melanjutkan pelayanan ini, bagaimana seterusnya. Pada waktu kita mendengar suara Yesus, ketakutan itu hilang. Kita disegarkan. Yang penting,
waktu Tuhan ada bersama dengan kita, kita tahu bahwa langkah kita ke depan itu adalah langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah iman. Bukan apa yang tampak di depan mata yang menjadi ukuran kita, tetapi apa yang kita lihat dengan mata iman, bahwa Tuhan menuntun kita ke dalam kehidupan yang semakin dan semakin indah. Dalam mata iman kita melihat bahwa pelayanan kita betapa sulit pun, betapa tidak menentu pun pada hari ini, besok lusa, kita akan melihat pelayanan itu begitu diberkati, membawa berkat. Tuhan pergunakan untuk menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Anda amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan adalah sebuah peristiwa kemenangan. Kemenangan terhadap kematian. Maut sudah ditaklukkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57 tertulis demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit pada hari Minggu adalah kemenangan terhadap sengat maut, kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap kegelapan alam maut itu. Saya kira kita sependapat semua. Kematian adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh manusia pada umumnya. Kenapa? Karena kematian adalah satu daerah yang tidak kita mengerti. Banyak orang di dunia ini yang mempertanyakan apakah ada kehidupan sesudah kematian. Ya, tentu bagi kita orang-orang percaya, jawabannya sudah jelas. Ada kehidupan sesudah kematian. Yang mati sebenarnya adalah tubuh kita dari debu kembali kepada debu. Tetapi roh kita memiliki sifat kekekalan. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, semuanya akan dihakimi. Siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga? Siapa yang dimasukkan ke dalam neraka bersama si iblis dan para malaikatnya? Ini sebabnya manusia takut menghadapi kematian. Kematian itu sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak diketahui. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan atas kematian, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya." Bersama Yesus kita tidak pernah lagi mengalami kematian secara rohani. Tentu saja tubuh jasmani kita kembali menjadi debu dan tanah. Pada waktu roh kita meninggalkan jasad kita, sama ketika Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya itu, pada hari ini engkau dan aku akan berada di Firdaus. Pada waktu roh meninggalkan jasad kita, kita bersama Yesus di Firdaus. Di dunia ini kita bersama Yesus. Di Firdaus kita bersama dengan Yesus. Di kerajaan kekal kita bersama dengan Yesus. Sungguh luar biasa hak yang dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus. Apabila kita lihat perubahan sikap hidup murid-murid sebelum dan sesudah penyalipan, khususnya sesudah peristiwa Pentakosta, ada hal yang sangat mencolok. Pada waktu Yesus disalib, murid-murid ketakutan, mereka menjauh dari salib. Mereka takut disebut sebagai pengikut Kristus. Tetapi sesudah hari Pentakosta, sesudah mendapat urapan Roh Kudus, Roh Yesus, murid-murid menjadi orang-orang yang berani, yang tidak takut mengabarkan Injil kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kehadiran Roh Kudus membuat murid-murid percaya, membuat kita semua pengikut-pengikut Kristus ini terbebas dari perasaan takut. Dengan gagah berani, murid-murid Yesus mengakhiri hidupnya sebagai martir, yang lehernya dipenggal, yang disalib,
yang dilabur dengan ter, yang diasingkan ke pulau terpencil dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak takut, mereka tetap berani. Itulah yang terjadi. Murid-murid tidak lagi takut bahkan akan kematian. Saudara, sungguh luar biasa. Apabila seorang tidak takut akan kematian, maka ia tidak akan takut terhadap apapun juga di dalam kehidupannya. Suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut menjadi milik kita. Itulah yang bisa kita nikmati pada hari Paskah, memperingati kebangkitan Yesus. Peristiwa Paskah adalah peristiwa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada hal yang menarik juga kalau kita merenungkan Yohanes 20 mulai dari ayat 1. Ketika Maria Magdalena memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes, kubur Yesus sudah kosong. Mereka sama-sama terperanjat. Petrus dan Yohanes datang ke kuburan, melihat dengan mata kepala sendiri kubur Yesus sudah kosong. Sesudah itu mereka lantas pergi. Petrus dan Yohanes tidak bertemu dengan kedua malaikat di dalam kubur dan tidak bertemu dengan Yesus yang ada di luar. Sedangkan kedua malaikat itu menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kenapa ini bisa terjadi? Petrus, Yohanes, Maria Magdalena sama-sama berangkat ke kuburan, sama-sama melihat kubur yang kosong. Tetapi kenapa hanya Maria Magdalena yang melihat? Menurut saya, pada waktu Petrus dan Yohanes melihat kubur kosong, mereka tentu saja terperanjat dan mereka tentu saja berpikir bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh orang lain. Saya kira, ya itulah yang muncul dalam pikiran mereka. Belum muncul satu pemahaman atau pengertian bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Mereka pulang kembali meninggalkan kubur yang kosong. Berbeda dengan Maria. Apa bedanya dengan Maria? Maria Magdalena tetap tinggal di kuburan. Hatinya sangat gundah, hatinya sangat sedih. Kalau tadi Petrus dan Yohanes memakai pikirannya, maka Maria Magdalena lebih banyak dihanyutkan oleh suasana hatinya. Dia bertanya, di mana sekarang mayat Yesus? Siapa yang memindahkannya? Ia menangis di sana. Dan kepadanya kedua malaikat menampakkan diri. Demikian juga Yesus menampakkan diri kepada Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali kita lihat dalam peristiwa ini. Pertemuan dengan Yesus, berbicara antara hati dengan hati, itulah yang sangat utama, sangat penting dengan Yesus. Kita berbicara dengan hati, tidak hanya memakai pikiran. Sudah sering kita mendengar, manusia memandang apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati kitalah yang paling penting, saudara. Dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, hati kitalah yang sekarang perlu berbicara. Dengan mengucapkan syukur akan pengorbanannya yang begitu besar. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang disalib itu adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang hidup, yang kita sembah, kita muliakan. Menyembah dengan hati itu yang paling penting. Alat-alat bantu kita dalam menyembah bagus. Liturgi, nyanyian pujian, semua itu boleh mengangkat hati kita, memudahkan kita berkomunikasi hati dengan Yesus. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terakhir saya ingin membaca hal yang menarik dari ayat 17, Yohanes 20 ayat 17, pada waktu Yesus berkata demikian, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pada waktu ia berkata, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, Yesus menempatkan dirinya sederajat dengan Maria Magdalena dan murid-murid yang lain. Perlu kita ingat bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Yesus pernah berkata kepada murid-murid tentang hal ini dalam Yohanes 15 ayat 5. Yesus berkata, tidak menyebut lagi murid-murid sebagai hamba,
tetapi menyebut mereka sebagai sahabat karena Yesus sudah menyampaikan hal-hal yang diketahuinya dari Bapa kepada para murid. Yesus menempatkan dirinya sederajat dengan murid-murid. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Peristiwa salib, manusia dikembalikan oleh Tuhan pada kemuliaan yang pertama diberikannya kepada Adam di Taman Eden, manusia yang bergaul akrab dengan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, disebut sebagai anak Allah. Kita semua, pengikut Kristus, adalah keluarga besar kerajaan Allah. Peristiwa salib memulihkan citra manusia sama seperti di Taman Eden. Manusia adalah mitra Allah di dalam mengelola dunia ini. Tuhan ingin manusia ciptaannya menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan, seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Anak-anak Tuhan dalam keluarga besar kerajaan Allah menikmati kehidupan yang dipenuhi kasih karunia demi kasih karunia. Tentu saja kasih karunia terbesar adalah keselamatan. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi di samping itu, masih banyak lagi kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang sesudah mendengar firman Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, saudara sangat menyesal akan itu semua, dan merindukan kehadiran Yesus di dalam kehidupan saudara. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kuakui salah dosaku, aku sungguh-sungguh bertobat di dalam nama-Mu. Pimpin jalanku ke depan ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit itu, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu. Bagaimanapun bentuk dan manifestasinya, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, ada kuasa yang melekat, termasuk kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara pendengar siaran ini yang sedang sakit. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, saya rindu berdoa untuk saudara. Tuhan melihat saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa tidak bisa mengampuni kesalahan seseorang atau beberapa orang dalam hidupnya. Cabutkan akar pahit itu, penuhi hatinya dengan Roh Kudus, sehingga sukacita damai sejahtera menjadi bagiannya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan, studi dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.